Saudara-saudara, di hari yang baru ini, kiranya kita menghayati bahwa kita sudah lebih dulu menerima berkat yang dari Tuhan yang luar biasa, sehingga bagaimana ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah diberi, dan mari semakin giat mengucap syukur kepada Tuhan, dan lihatlah bagaimana hatimu yang akan bersuka cita mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Dengan firman-Nya yang akan kita renungkan di pagi hari ini, semakin melimpahi saudara-saudara dengan berkat dan damai sejahtera. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Tidak terkira Engkau memberkati kami secara luar biasa, dan kiranya Engkau memampukan kami semua agar pandangan kami tertuju kepadamu, sumber berkat, bukan hanya pada berkat-Mu saja. Karena itu lembutkan hati kami untuk membaca dan menghayati firman, hanya di dalam nama Yesus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini, Markus 6 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-37. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Demikian pembacaan Alkitab di pagi hari ini, saudara-saudara. Hidup bukan hanya berbicara tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Ada banyak orang ketika dia harus memberi, ada banyak pertimbangan. Apakah ada keuntungan di dalamnya? Atau apakah saya sudah punya banyak? Atau berbagai macam hal. Dan ujung-ujungnya tidak jadi memberi. Ada banyak kekhawatiran. Ada yang berkata, saya saja membutuhkan. Kenapa saya harus memberi? Saya saja dalam kekurangan. Kenapa saya harus memberi? Tetapi firman ini kiranya menyentuh setiap kita. Jangan sampai pandangan kita tertuju pada hal-hal yang salah. Pada pertimbangan-pertimbangan yang salah. Kiranya Tuhan Allah menyentuh hati, memberikan hikmat, bahwa Dia sudah lebih dulu memberi. Dia sudah lebih dulu memberkati saudara-saudara. Sehingga ketika ada kesempatan untuk memberi, berilah sesuai dengan apa yang ada pada saudara-saudara. Yesus Kristus yang penuh dengan cinta kasih, Dia pun memberikan kita kemampuan untuk dengan senyum yang indah menerima berkat-Nya. Tetapi kiranya juga Dia akan memampukan kita semua dengan senyum yang gembira untuk menjadi berkat. Tidak bersungut-sungut kalau memberi. Kalau menerima, wah senyumnya luar biasa. Tetapi kalau memberi, senyumnya ditahan-tahan, bahkan sangat susah. Apakah itu masih menjadi bagian kita? Yesus sudah memberikan teladan. Ketika murid-murid, mereka dengan berbagai macam pertimbangan, Yesus mau menyatakan apa yang harus mereka lakukan. Bahwa ada Yesus di sana. Ketika kita datang mencari Tuhan, ketika betul-betul mau mengikuti Dia, hal yang bagi dunia ini tidak mungkin, Yesus menyediakannya. Tapi jangan kita berpikir bahwa kita tidak perlu hidup benar, hidup asal-asalan saja. Yang penting ada Yesus yang menyediakan. Tidak demikian. Mereka mencari Dia. Mereka mengikuti Yesus. Mereka mendengar ajaran-ajaran dari Dia. Dan di sana kita melihat bagaimana Yesus yang penuh dengan kasih menyediakan, menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Yesus bukan hanya peduli kebutuhan rohani, tetapi Dia juga sangat peduli dengan kebutuhan jasmani. Sehingga hari ini ketika kita mendaftarkan apa saja kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, jangan lupa pun bahwa ada kebutuhan rohani. Semua bisa terpenuhi ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Jangan hanya mengejar kebutuhan jasmani dan kita mengabaikan kebutuhan rohani. Itu tidak benar. Bagian ini mengajar bahwa Yesus yang adalah sumber segala sesuatu, Dia akan memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.
Hayatilah firman ini, bahwa segala hal yang kita butuhkan Dia tahu. Karena itu bersandar, berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mungkin orang lain berpikir bahwa kita kecil, kita tidak mampu. Orang lain berpikir bahwa tidak ada dasar bagi kita untuk mengucap syukur. Bahkan ketika kita melihat, membandingkan berkat dengan orang lain, kita merasa berkecil hati, kita tidak punya apa-apa. Firman ini tentu boleh menyadarkan kita semua bahwa apa yang Tuhan beri selalu tepat pada waktunya. Tetapi juga yang menurut kita tidak mampu, menurut kita tidak mungkin, Yesus bisa memampukan, memungkinkan semuanya itu jadi. Asalkan kita tetap dengan tekun mencari Tuhan dan bersedia mendengar, terlebih melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah untuk melakukan apa yang Kau perintahkan. Karena itu berilah kami semua hati sebagai hamba untuk mau mendengar, untuk taat dan setia kepadamu. Firman-Mu menerangi setiap hati. Ada banyak kali kami berpikir tidak mungkin, sangat susah, tidak mampu. Tetapi Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan. Agar supaya di jalan yang Kau kehendaki, di sana kami boleh melihat ada berkat yang Tuhan siapkan, ada berkat yang Tuhan berikan, dan apa yang kami terima, kiranya kami syukuri, dan Engkau memampukan untuk menjadi berkat. Bagi banyak orang, bukan hanya selalu menuntut untuk menerima, tetapi dengan senang dan sukacita, boleh memberi, sebagai tanda ungkapan syukur, tetapi juga mengakui, Engkau Allah adalah sumber segala sesuatu. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari yang baru ini kami mau jalani bersama dengan Engkau, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan